Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Channel akan membahas seputar pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Namun sebelum lanjut, Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel YouTube ini jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini kami akan kembali mengajak Bapak Ibu untuk membahas soal dan pembahasan Uji Pengetahuan atau UP UKP PPG tahun 2025 khususnya bidang studi fisika. Seperti apa? Soal UP UKP PPG tahun 2025 untuk bidang studi fisika kita bahas mulai dari soal yang pertama. Pak Andi mengajarkan materi pengukuran pada siswa SMA. Kondisi siswa belum mengenal sama sekali alat ukur yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Langkah pembelajaran terbaik yang dilakukan Pak Andi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tetap menerapkan strategi lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik adalah apakah opsi yang A, B, C, D adakah opsi yang E? Silahkan Bapak Ibu pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik untuk soal pertama ini. Karena kondisi siswa ini belum mengenal sama sekali alat ukur yang digunakan, sehingga langkah terbaik adalah opsi yang E. Kita memodelkan cara menggunakan dan memberikan kesempatan untuk melakukan. Jadi karena siswa belum mengenal sama sekali alat ukur, Bapak Ibu wajib perlu memastikan keamanan, kenyamanan, dan pemahaman awal sebelum siswa mencoba sendiri. Sehingga langkah paling tepat adalah memodelkan atau demonstrasi cara penggunaan alat ukur terlebih dahulu. Kemudian baru memberikan kesempatan bagi siswa untuk mencoba secara terarah. Sekali lagi, Bapak Ibu, opsi yang tepat opsi yang E. Soal nomor 2. Guru fisika ini sedang pembelajaran materi fluida statis. Kemudian ketika melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, Bapak Ibu diketahui bahwa sebagian besar peserta didik berasal dari daerah pedesaan. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Kemudian maka fenomena yang dapat ditampilkan adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E sesuai dengan karakteristik siswa. Opsi yang tepat adalah opsi yang B. Jadi bagaimana video orang yang membendung parit. Jadi materi fluida statis ini berkaitan dengan tekanan hidrostatis, prinsip Pascal, dan gaya ke atas pada fluida yang diam. Karena siswa ini berasal dari daerah pedesaan, sehingga fenomena harus relevan dengan pengalaman nyata mereka. Membendung parit merupakan contoh nyata fluida statis. Jadi air tertahan, tekanan meningkat, dan konsep fluida mudah diamati langsung, Bapak Ibu. Oleh karena itu, video orang yang membendung parit adalah fenomena paling kontekstual dan sesuai dengan model problem based learning. Sekali lagi opsi tepat opsi yang B. Soal nomor 3. Dalam sebuah pembelajaran perubahan iklim dan pemanasan global, salah satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Wina adalah melalui kegiatan penyelidikan sederhana, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab pemanasan global. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut tentukan kegiatan pembelajaran yang sesuai yang bisa direncanakan dengan baik. Apakah opsi yang A, B, C, D atau opsi yang E agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Maka opsi yang tepat adalah opsi yang E. Karena tujuan pembelajarannya menekankan kegiatan penyelidikan sederhana sehingga melakukan eksperimen sederhana menggunakan tabung reaksi dan gas CO2 ini dapat mengidentifikasi penyebab pemanasan global. Eksperimen dengan gas CO2, Bapak Ibu, memungkinkan peserta didik mengamati langsung bagaimana gas rumah kaca ini merangkap panas, sehingga paling relevan dengan tujuan penyelidikan dan pembuktian ilmiah. Sekali lagi, Bapak Ibu, opsi yang tepat opsi yang E. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Salah satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran materi getaran gelombang adalah peserta didik ini dapat membedakan karakteristik rangkaian seri dan paralel pada pegas. Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut, konteks atau konten yang relevan yang dapat diterapkan adalah opsi yang A, B, C, D atau opsi yang E, Bapak Ibu. Opsi yang tepat itu adalah opsi yang B. Jadi kita membimbing peserta didik untuk melakukan pengamatan kinerja pegas seri dan paralel. Karena tujuan pembelajaran pada soal adalah peserta didik dapat membedakan karakteristik rangkaian seri dan paralel pada pegas. Sehingga cara yang paling efektif adalah mencapai tujuan tersebut dengan mengajak siswa melakukan pengamatan langsung
pengamatan langsung terhadap perilaku pegas ketika disusun secara seri maupun secara paralel. Melalui pengamatan, siswa dapat melihat perbedaan, pertambahan panjang, gaya, serta konstanta pegas efektif, sehingga pemahaman menjadi lebih konkret. Sekali lagi, opsi 4, opsi yang B. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada pada soal nomor 5, sekaligus sebagai soal terakhir pada kesempatan video kali ini, di mana dalam sebuah kegiatan pembelajaran getaran dan gelombang, Pak Tulus ini menyampaikan bahwa jika semakin banyak pegas yang disusun secara seri, maka konstanta pegas akan semakin kecil. Artinya, pegas menjadi lebih tertutup. Jadi sekali lagi, jika semakin banyak pegas yang disusun secara seri, maka konstanta pegas akan semakin kecil. Artinya, pegas menjadi lebih lentur. Terkait dengan informasi tersebut, capaian pembelajaran yang paling sesuai adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Opsi yang tepat, Bapak Ibu, opsi yang B, di mana peserta didik mampu menerapkan gejala getaran dan gelombang cahaya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, Bapak Ibu. Di mana capaian pembelajaran yang paling sesuai adalah kemampuan siswa dalam menerapkan gejala getaran dan gelombang untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya memahami konsep, tapi juga mampu menggunakan dalam konteks nyata. Misalkan ketika menganalisis kelenturan pegas dan alat tertentu dalam sistem mekanik sederhana. Sekali lagi ya Bapak Ibu, opsi 4, opsi yang B. Baik, itu tadi 5 soal untuk bidang studi fisika, mulai dari soal, kunci jawaban, dan pembahasan. Jadi Bapak Ibu, tetap dukung channel YouTube ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Tetap semangat belajar Bapak Ibu yang ingin mendapatkan soal dan pembahasan versi lengkapnya untuk semua bidang studi, silahkan diklik di link deskripsi video ini. Tetap semangat belajar Bapak Ibu, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.